Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Nah, jadi di video kali ini sesuai dengan apa yang saya pernah bilang ya di konten beberapa hari ke belakang, yaitu saya akan mulai memelihara ikan predator lagi ya teman-teman, tetapi dari ukuran yang masih babyan ya teman-teman. Dan untuk video kali ini kita akan masukkan satu ikan predator yang memang ini kebetulan ikan yang pertama ya teman-teman. Dan ikan apa yang sudah saya beli untuk ikan yang akan pertama masuk ke tank yang sudah kita siapkan. Langsung saja kita lihat ikannya dan nanti kita rilis ya teman-teman. Nah oke teman-teman, di depan akuariumnya sudah ada ikannya yang masih di kantong plastik, dan tadi sudah saya aklimasi dulu ya ikannya, dan sekarang tinggal memasukkan ikannya ke tanknya ya teman-teman. Dan untuk airnya sendiri ini saya akan masukkan juga karena di tank ini masih kosong juga ya teman-teman. Jadi kalau misalkan airnya itu membawa penyakit ya, yang terkena hanya ikan yang ini saja teman-teman. Dan untuk ikan yang ini karena saya lihat tidak ada penyakit yang ada pada tubuhnya ya yang terlihat langsung, jadi ya saya rasa ini akan aman-aman saja ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan di tanknya sudah ada ikan yang sudah lama, itu takutnya air baru yang dibawa dari tempat kita beli ikan itu malah jadi sumber penyakit ya untuk ikan-ikan yang sudah ada sebelumnya di tank kita ya teman-teman. Dan untuk akuariumnya sendiri ini airnya sudah full baru ya, tetapi kemarin saya lihat ada banyak sekali hewan-hewan yang seperti keong ya teman-teman, seperti keong, tetapi mereka itu jumlahnya lumayan banyak ya di tank ini, karena mungkin dari pasir dan juga dari lumut-lumut yang tumbuh ya, itu sudah berkembang biak ya teman-teman. Dan ketika tidak ada ikannya, mereka bebas berkeliaran ya keluar tanpa terganggu oleh ikan. Nah jadi saya coba kasih udang kering ya teman-teman. Nah itu di atas satu dan di bawahnya itu ada satu ya, dan ternyata udang keringnya itu tiap hari habis ya teman-teman, dan dimakan sama hewan yang semacam keong itu ya teman-teman. Dan saya sengaja pelihara, saya sengaja tidak bersihkan karena membantu sekali untuk membersihkan lumut-lumut yang ada di kaca akuarium ya teman-teman. Jadi saya biarkan saja dan semoga tidak mengganggu ikannya juga ya. Dan oke, langsung saja kita masukkan ikan yang pertama ini. Dan untuk ikannya teman-teman sudah bisa tebak ya, nanti kita bahas ketika ikannya sudah masuk ke tank ya teman-teman.
Nah, oke teman-teman, itu dia ya, ikannya sudah mulai mau berenang-renang. Dan untuk yang belum tahu ya teman-teman, ikan ini namanya bukan ikan alligator gar ya teman-teman, tetapi ini lebih tepatnya ikan alligator Florida ya teman-teman, atau biasa disebut Florida gar ya teman-teman. Dan untuk ikan ini memang dari segi pakan dan juga bentuk tubuh itu hampir mirip ya, tetapi sebetulnya ada perbedaan ya teman-teman. Yang pertama, kita bisa lihat perbedaannya di bagian moncong si ikannya ya. Dan untuk moncongnya sendiri, untuk ikan Florida gar ini lebih kecil dibandingkan dengan alligator spatula yang ukuran tubuhnya bisa besar ya teman-teman. Dan jika dilihat dari samping sulit ya teman-teman, silahkan coba lihat dari bagian atas ya teman-teman. Dan untuk bagian atas sendiri, ikan alligator Florida ini cenderung lebih ramping ya di bagian moncongnya, dan lebih panjang juga ya. Dan untuk ikan alligator spatula yang bisa besar itu lebih pendek dan lebih lebar ya teman-teman. Nah, jadi untuk ikan alligator spatula sebetulnya pertumbuhannya juga berbeda ya dengan ikan Florida gar ini ya, karena ukuran maksimalnya untuk ikan alligator spatula itu jauh lebih besar daripada jenis Florida gar ini ya. Dan untuk ikan Florida gar ya, maksud saya yang ini ukuran maksimalnya juga kurang dari 1 meter ya yang saya tahu. Dan yang saya baca-baca juga dari berbagai artikel, dari beberapa artikel yang berbeda, ternyata semuanya bilang kalau misalkan ikan ini tidak lebih dari 1 meter ya untuk ukuran maksimalnya ya. Dan kemungkinan besar untuk pertumbuhannya juga akan lebih lambat ya jika dibandingkan dengan alligator spatula yang bisa besar ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai tank yang tidak terlalu besar, kurang lebih ya ukurannya 60 sentian ya seperti tank saya ini sangat cocok sekali ya, karena bisa diisi ikan ini dengan jangka waktu yang lama ya. Kita tidak perlu buru-buru menyiapkan tank lagi karena ikannya cepat besar ya teman-teman. Nah, untuk ikan Florida gar ini tidak secepat ikan alligator spatula ya teman-teman. Jadi ya yang tadi saya bilang akan bisa lebih lama ya kalau misalkan di tank yang kecil seperti punya saya ini ya. Dan untuk yang lain-lainnya ya, baik itu dari motif, terus dari bentuk ekor, dan untuk keseluruhan ya bagian tubuh itu kurang lebih sama ya teman-teman. Apalagi di ukuran segini untuk Florida gar yang normal dan juga alligator gar, nah itu sangat sulit sekali ya dibedakan dari motifnya, karena memang di ukuran-ukuran ya 10-12 sentian seperti yang teman-teman lihat ini sangat susah sekali ya, karena sangat mirip ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin menyimpulkan apakah itu ikan alligator spatula yang bisa besar atau alligator Florida seperti ini, teman-teman bisa lihat bagian moncongnya ya teman-teman. Jadi untuk moncongnya kalau dilihat dari atas itu cenderung lebih ramping, dan dari samping lebih panjang ya teman-teman. Dan untuk video kali ini mungkin hanya itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan kita lihat akan seperti apa nantinya ya, dan semoga saja ikan ini bisa awet ya teman-teman, umurnya bisa tumbuh besar. Dan alasan saya memasukkan ikan ini
lebih dulu dibandingkan ikan-ikan predator yang lain, karena saya rasa dengan ukuran maksimalnya yang kurang dari 1 meter akan lambat sekali ya pertumbuhannya. Takutnya kalau saya beli belakangan, nanti yang ada malah ikannya diserang sama ikan-ikan predator yang lain ya teman-teman, yang lebih dulu. Dan untuk ikan ini karakternya juga tidak seagresif ikan aligator yang bisa besar ya teman-teman, atau aligator spatula ya. Dan oke teman-teman, itu saja ya untuk video kali ini. Kurang lebih seperti ini ya kondisinya untuk sekarang, dan nanti saya akan update lagi ketika saya tambah lagi ikan untuk tank ini ya teman-teman. Dan semoga saya bisa menemukan ikan yang bagus dan juga ukurannya masih kecil ya teman-teman. Dan jika teman-teman ada saran, silakan tambahkan di kolom komentar ya, jangan sungkan-sungkan. Jika saran dari teman-teman ikannya ready di toko akuarium terdekat ya teman-teman dari rumah saya pasti akan membeli, dan saya akan videokan juga seperti ini supaya teman-teman tahu kapan saya beli ikannya. Dan nantinya saya akan update entah tiap minggu ataupun tiap bulan, dan kita lihat bersama-sama perkembangannya ya teman-teman. Dan oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.